Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi dengan Kak Nini, tapi tidak lagi bersama Acil. Bukan tidak lagi ya, sedang tidak bersama dengan Acil karena Acil lagi aku nggak dikenalkan Kak Nini. Iya, sabar dulu. Baik, sekarang kita kenalan dulu yuk sama temennya Kak Nini yang baru. Namanya siapa? Aku nggak baru, aku kan sudah lama Kak Nini. Oh iya, siapa? Uci? Bukan, aku kan Uci. Terus siapa namanya? Maisaroh. Oh, Maisaroh teman-teman namanya. Masya Allah. Oke, silahkan teman-teman kasih salam dulu ya sama Maisaroh. Iya, iya, makasih ya teman-teman. Iya, alhamdulillah. Baik, adik-adik yang ada di rumah, kali ini Kak Nini akan berbagi cerita tentang apa ya? Nah kan, tuh Kakak Nini. Oh iya, sebentar. Nah, ini ada bukunya. Sebentar. Baik, Kak Nini masih akan membacakan sebuah cerita dari 365 kisah akhlak terbaik. Judulnya tentang keagungan hanyalah milik Allah. Wah, aku keingin tahu ceritanya. Baik, dengarkan dulu ya, Maisaroh. Iya, siap. Tonton, dengarkan ya. Iya, baik. Adik-adik yang ada di rumah, sahabat-sahabat setia Acil dan juga dengan Kak Nini. Nah, aku Maisaroh. Iya, ya Maisaroh. Hari itu ada seorang raja yang terkenal sangat sombong sekali. Boleh tidak berbuat sombong? Ya Kak, boleh kan Kak Nini? Iya betul, tidak boleh. Raja itu keluar dari tempat peraduannya, kemudian duduk di tengah para menteri, penasehat dan juga para pengawalnya. Raja itu kemudian berkata kepada para menteri, para penasehat dan juga para pengawalnya yang berada di depannya. Dia berkata dengan nada yang sombong. Tidak ada yang lebih hebat daripada aku. Akulah sang raja di raja. Semuanya tunduk kepadaku dan aku memiliki segalanya. Maka akulah yang paling hebat. Bukankah begitu, wahai penasehatku? Penasehatnya dengan tersenyum berkata kepada sang raja, betul, memang engkau hebat. Akan tetapi ada yang lebih hebat daripada engkau. Oh, siapa yang lebih hebat daripada aku? Tidak ada di negeri yang lainnya kecuali aku, apalagi di negeri ini. Hanya aku yang hebat, karena aku adalah raja. Lalu ada salah seorang menteri berkata kepada sang raja, "Gimana kan ini?" Menteri itu berkata kepada sang raja, "Mohon maaf, wahai raja. Anda adalah raja kami, panutan kami dan teladan bagi kami semuanya, rakyatmu. Tetapi engkau bisa berkata hebat jika engkau bisa mengalahkan permintaan seorang anak kecil." Oh, mudah sekali. Berarti kamu masih meragukan tentang kehebatanku, wahai menteriku? Bukan begitu. Kami ingin menguji atau bermain permainan buat raja bersama dengan seorang anak kecil. Maka raja adalah orang yang sangat hebat jika raja bisa mengalahkan permintaan anak kecil. Baik-baik, kapan? Silakan. Mungkin bisa penasehat. Silakan mengusahakan dan para pengawal untuk mendatangkan seorang anak kecil ke sini. Aku akan memenuhi segala permintaannya. Paling permintaan anak kecil, mainan, permen, terus itu kue. Iya, seperti kamu ya Maisaroh. Iya, aku suka kue, suka permen. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kemudian esok harinya, benar, para menteri, para penasehat dan juga para pengawal sudah hadir di ruang istana, di aula istana. Dan tibalah salah satu pengawal menggandeng seorang anak kecil memasuki istana. Wah, raja langsung tersenyum kepadanya. Oh, wahai anak kecil, selamat datang di istanaku. Besar sekali ya.
Kemudian anak kecil tadi berkata kepada sang raja dengan pandangan mata yang berbinar-binar melihat ke kanan dan ke kiri karena dia begitu bahagia berada di sebuah istana yang sangat besar. Wah, istananya besar sekali, rumahnya bagus, rumah raja bagus sekali ya, besar sekali. Oh, betul, karena memang aku adalah orang yang hebat. Aku boleh minta-minta raja. Maksudnya aku boleh meminta sesuatu kepada raja. Oh, tentu saja. Apa yang kamu inginkan, wahai anak kecil? Aku kepingin minum susu, tapi aku ingin raja yang memerah susunya, terus aku minum. Adik-adik yang ada di rumah dan juga Mesaro. Iya, kan ini terus gimana kan ini? Kemudian sang raja memerintahkan pengawal untuk membawa sapi. Nah, tentu saja sapi perah ya. Kemudian sapinya dibawa masuk ke dalam istana. Bagaimana bunyinya sapi? Aku tahu. Wah, iya pinter. Bagaimana bunyi suara sapi? Mo. Nah, kemudian sapinya dibawa masuk ke dalam aula istana. Setelah itu, dengan tangannya sendiri, raja memerah susu dari sapi tersebut. Anak kecil tadi merasa kegirangan. Dia tersenyum. Ye. Makasih. Tuan, terima kasih ya. Sudah memberikan aku susu. Susu yang sudah berada di gelas diberikan kepada si kecil tadi. Ini susu untukmu. Ketika memegang gelas itu, anak kecil tadi memandangi susunya. Tapi. Oh, ada apa? Kamu minta apa lagi? Coklat, permen, atau mungkin mainan? Enggak, aku sekarang nggak mau minum susu ini dulu. Nih. Sang raja ini loh. Bawa dulu. Aku nggak mau sekarang, aku nggak jadi sekarang minum susunya. Soalnya aku masih kenyang. Nanti saja. Nah, sekarang aku minta. Ya, apa yang ingin kamu minta, wahai anak kecil? Kalau begitu susunya aku letakkan di sini dulu. Sekarang kamu minta apa? Aku akan bisa memenuhinya. Nah, aku minta susunya dimasukkan lagi ke dalam sapi. Terus nanti kalau aku mau minum, baru raja memerah lagi buat aku. Biar susunya itu fresh. Susunya itu masih hangat dari perut sapi. Adik-adik, apa yang terjadi? Tentu saja semua yang ada di sekitar raja dan anak kecil tadi, para menteri, pengawal, dan juga para penasehat raja, menutupi mulutnya karena ingin menahan tawa. Raja pasti bingung untuk mengembalikan air susunya. Benar saja, raja bingung. Terus gimana kan ini? Raja bingung, kemudian dia berpikir, Wahai anak kecil, tidak mungkin raja akan mengembalikan susu ini ke dalam sapi itu. Kan sudah raja perah. Carilah permintaan yang lainnya. Nggak mau, pokoknya aku kepingin susu itu yang di gelas itu loh, dimasukkan lagi ke dalam sapi itu. Aku nggak mau, aku minta dimasukkan ke situ. Permen ya, Nggak mau, mainan ya. nggak mau. ya itulah kemudian raja baru duduk dengan menghela nafas yang sangat besar. Sekarang aku tahu. Penasehat langsung mendekati sang raja. Apa yang kau pikirkan, wahai raja? Betul sekali, Tuan. Apa yang raja pikirkan dengan yang dikatakan atau yang diminta oleh anak kecil tadi? Aku sekarang sadar bahwa tidak semua permintaan dan semua keinginan bisa aku penuhi.
Ada yang lebih hebat daripada aku. Aku tidak bisa mengembalikan air susu itu ke dalam tubuh sapi seperti yang diminta oleh anak kecil tadi. Aku mulai sadar sekarang, wahai penasehatku, dan engkau juga para menteri dan para pengawal rakyatku semuanya. Maafkan aku karena aku sudah berlaku sombong terhadap kalian semuanya. Dan aku mohon ampun kepada Tuhan. Ternyata ada yang lebih hebat daripada aku. Apa wahai sang raja? Allah, Tuhan yang maha hebat. Betul sekali. Akhirnya raja sadar dengan apa yang sudah diminta oleh anak kecil tadi. Kami memang sengaja ingin membuat raja menjadi lebih baik karena raja adalah tauladan kami. Raja adalah panutan bagi kami. Maka kami tak ingin panutan kami menjadi orang yang sombong ketika menjadi pemimpin yang sangat besar. Ya, aku sadar sekarang. Terima kasih wahai rakyatku, penasihat dan juga para menteri. Terima kasih. Kalian semua sudah menyadarkan aku. Ketika aku menjadi seorang pemimpin, aku tak akan berlaku sombong. Nah, adik-adik yang ada di rumah, akhirnya sejak saat itu sang raja tidak menjadi raja yang sombong, congak, bahkan tamak dan serakah, apalagi berbuat yang tidak baik terhadap rakyatnya. Kerajaan itu akhirnya menjadi besar, sejahtera, rakyatnya juga sejahtera. Hah? Keren sekali. Lah terus anak kecil tadi gimana Kak Nini? Aku tunggu yuk. Kenapa kok kucing kuyuk? Lah masa air susu disuruh masukkan lagi ke sapi? Akhirnya sang penasehat tidak kekurangan akal. Susu tadi dicampur dengan makanan sapi, rumput, kemudian dimasukkan lagi ke dalam mulut. Artinya dimakan lagi sama sapi. Oh gitu. Ya Allah, cerdas ya. Cerdas. Oh ya, cerdas. Akhirnya dimakan dan anak kecil tadi diberi pengertian. Nanti akan menjadi susu lagi. Begitulah cerita tentang raja yang sudah tidak menjadi sombong. Kak Nini berpesan buat kalian semuanya adik-adik, terutama di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini. Oh iya, 17 Agustus hari kemerdekaan ya Kak Nini ya. Kenapa? Ya kita merdeka belajar. Merdeka belajar itu gak usah sinau, gak usah ngaji, enak, turai. Loh, bukan begitu, Maisar. Loh terus gimana? Aku kosan. Loh, kok bosan? Nggak boleh ya adik-adik yang ada di rumah. Jadi adik-adik yang ada di rumah di hari kemerdekaan Republik Indonesia atau hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini, Kak Nini berharap kalian semuanya semakin semangat untuk belajar, semakin semangat untuk menjadi anak cerdas. Apalagi di tahun baru Islam, 1 Muharram kemarin. Ya kan, Maisara? Oh iya, ya betul teman-teman. Berarti teman-teman harus tambah Salih, harus tambah Salihah, harus tambah Maisara. Loh, kok Maisar? Kan jenengku. Iya betul. Jadi adik-adik yang ada di rumah, kalian harus tambah solih, harus tambah solihah, taat dan patuh, semakin rajin kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan taat dan patuh kepada ibu dan bapak dan juga para guru. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya agar kita dihindarkan dari segala macam wabah yang melanda negeri ini. Semoga negeri ini cepat sehat kembali seperti sedia kala. Merdeka!